Jadi dalam persiapan kerja menggunakan alat berat tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Yang pertama yaitu survei lapangan, di mana dalam survei lapangan ini dimaksudkan untuk menghimpun data-data lapangan secara aktual di lokasi tempat pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi untuk pengumpulan data-data ini harus lengkap, cermat, dan juga rinci. Sehingga pada saat pembuatan rencana kerja, anggaran biaya dan pelaksanaan pekerjaan dapat dibuat seobjektif mungkin dan dapat dibuat rinciannya dan antisipasi pekerjaannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disurvei. Nah, jadi yang pertama itu keadaan lapangan, di mana misalnya keadaan tanaman, tumbuhan, kemudian medan kerjanya, jenis tanah, keadaan tanah, strukturnya, kemudian kelandaiannya, dan juga curah hujannya, seperti topografi permukaan tanah, volume, dan luas cakupan pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu kondisi tenaga kerja, di mana kondisi tenaga kerja setempat ini perlu disurvei juga untuk kualitas dan kuantitasnya. Kemudian untuk kondisi operatornya juga, jadi kan pada saat penyewaan alat berat otomatis akan menggunakan operator. Nah, jadi perlu disurvei juga kondisi operatornya apakah saat itu sedang fit atau dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak. Kemudian kondisi kemampuan kerja perusahaannya ini. Nah, jadi dalam kondisi kemampuan kerja ini bagaimana perusahaan tersebut mampu untuk mengadakan alat berat dan membawanya ke lokasi proyek. Nah, ini juga kaitannya dengan kemampuan keuangan dari kemampuan kerja perusahaan tersebut. Contohnya yaitu kemampuan logistik. Ini seperti suplai bahan bakar, pelumas, suku cadang, bahkan hingga suplai bahan makanan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang kelima itu kondisi transportasi dan akomodasi. Nah, ini meliputi kondisi dan kemampuan jalan yang berkaitan dengan pelaksanaan mobilisasi. Jadi apakah ke lokasi proyek tersebut tersedia akses untuk melakukan mobilisasi dengan baik? Nah, jika tersedia akses untuk melakukan mobilisasi dengan baik, maka alat berat dapat dibawa dengan lancar. Namun jika untuk mobilisasinya kurang baik, untuk kondisi aksesnya kurang baik, nah maka mobilisasinya perlu penanganan khusus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, misalnya kondisinya itu tidak memungkinkan, maka untuk alat berat mobilisasinya itu tidak digunakan atau tidak menggunakan truk trailer untuk membawanya. Jadi untuk mobilisasinya bahkan dapat menggunakan via udara, bisa berupa helikopter ataupun pesawat untuk membawa alat berat tersebut. Nah, perlu diperhatikan juga pada saat mobilisasi ini apakah dekat atau jauh dari lokasi pemukiman, karena jika dekat dengan lokasi pemukiman, maka perlu penanganan khusus dan juga izin terhadap warga setempat untuk melakukan mobilisasi. Kemudian berdasarkan hasil lapangan, dibuatlah rencana kerja yang akan menjadi acuan kerja. Jadi untuk rencana kerja ini meliputi persiapan kerja, struktur organisasi proyek, penentuan metode dan prosedur kerja, bulan jadwal kerja, kemudian jenis, tipe, dan kombinasi peralatan yang akan digunakan, penentuan jumlah alat-alat berat dan tenaga yang akan digunakan, dan sistem logistik dan maintenance. Nah, jadi rencana kerja ini memuat hal-hal detail dan rinci terhadap persiapan alat berat tersebut. Jadi misalnya spesifikasinya juga, dan spesifikasi jumlah, jenis alat, kemudian operator yang dibutuhkan, dan juga untuk maintenance-nya terhadap alat berat tersebut bagaimana. Jadi hal-hal tersebut dimuat dalam rencana kerja ini. Nah, jika sudah dibuat rencana kerja, maka dilakukan pelaksanaan kerja. Jadi ada beberapa tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu penentuan starting point atau titik dimulainya pekerjaan. Jadi hal ini perlu dilakukan agar menjadi ukuran awal bagi pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, seperti patok ketinggian atau leveling, sehingga pekerjaan selanjutnya tidak akan mengalami kesulitan terhadap kontrol permukaan. Kemudian analisa terhadap keadaan lokasi dan peta topologi yang ada. Nah, ini dimaksudkan untuk mengatur operator alat-alat berat dalam melakukan kegiatannya. Seperti dari mana alat tersebut harus mulai pekerjaannya dan di mana harus diakhiri. Selanjutnya itu pengaturan pentahapan area yang akan dikerjakan. Hal ini perlu dilakukan apabila pekerjaan melibatkan banyak peralatan di mana pekerjaan akan dilakukan secara simultan.
sehingga alat-alat berat dapat bekerja secara efisien dan efektif. Yang keempat, pengaturan dan pembuatan jalan akses bagi lalu lintas alat berat. Nah, jadi hal ini perlu sehingga tidak terjadi hambatan seperti jalur dump truck pada saat isi dan jalur dump truck pada saat kosong, maupun demi kepentingan inspeksi pekerjaan, sehingga pengaturannya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan dan lain-lain. Bahkan jika pengaturan dan pembuatan jalan akses ini benar, maka tidak ada pemblokiran jalan oleh warga. Karena banyak kasus pada akses menuju lokasi proyek, nah itu jalan-jalan dump truck-nya itu diblokir oleh warga karena berbagai alasan. Jadi bisa karena ribut, kotor, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pengamanan lokasi kerja dari orang-orang tidak berkepentingan dengan pekerjaan. Jadi untuk itu perlu dibuatkan tanda-tanda pengaman pada lokasi-lokasi yang membahayakan keselamatan umum, seperti pada daerah rawan longsor, daerah peledakan dinamit, dan daerah di mana lalu lintas alat berat sangat padat. Bahkan pada beberapa lokasi pekerjaan, nah itu dipagari dengan seng agar orang-orang tidak berkepentingan tidak dapat masuk ke dalam lokasi pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Jadi kegiatan ini merupakan sarana kontrol bagi manajemen untuk mengetahui apakah semua ketentuan atau perencanaan yang telah dibuat telah dijalankan sesuai dengan perintah atau rencana kerja yang diberikan.